Hidup yang diberkati. Nah, mari kita melihat siapakah orang yang diberkati. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa orang yang diberkati adalah orang yang hidup mengikuti jejak iman Abraham. Dikatakan di dalam Roma pasal 4, demikianlah ia, yaitu Abraham, menjadi bapak semua orang yang percaya, yang tak bersunat, dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita. Jadi Abraham itu adalah bapak orang percaya, dan orang percaya secara garis besar dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang bersunat, itu golongan orang-orang Yahudi, dan yang tidak bersunat adalah non-Yahudi, yaitu saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang hidup mengikuti jejak iman Abraham, yang berjalan di dalam jejak iman daripada Bapak Abraham. Walaupun Bapak Abraham secara darah daging gak ada kaitannya dengan kita ya. Ya secara darah daging dia adalah keturunan Yahudi, orang Israel. Tetapi imannya adalah global. Ketika kita mengikuti jejak iman Abraham, kita adalah anak-anak Abraham. Dan kitalah orang-orang yang diberkati. Mengapa saudara? Karena Abraham itu orang yang diberkati. Kalau saudara membaca di kitab Kejadian, 11 pasal pertama itu bicara secara umum, bicara manusia secara umum. Tapi mulai pasal 12, perhatikan, Allah mulai dengan memilih satu orang. Perhatikan, Allah memulai karyanya itu dengan satu orang, tidak banyak-banyak. Allah memilih Abraham untuk memulai karya penebusannya. Untuk itulah Abraham dipanggil keluar. Abraham, keluar dari tempatmu. Ikuti aku, Abraham. Aku akan memberkati hidupmu. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan menjadikan namamu masyhur. Orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Dan sebaliknya. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi banyak janji-janji berkat yang diberikan kepada Abraham. Dan Abraham merespon itu dengan iman. Dia keluar. Kitab Ibrani berkata, Ibrani pasal 11, Abraham keluar dari tanahnya tanpa mengetahui maksud atau tempat tujuan mau kemana. Nah ini langkah iman namanya saudara. Keluar tapi tidak tahu mau kemana saudara. Memang hidup kita ini harus melangkah dengan iman. Tuhan mau kita melangkah dengan iman. Saya masih ingat tahun 90 saudara-saudara. Saya dalam pendidikan spesialis bedah waktu itu. Dan Tuhan memanggil saya pulang dari Taiwan. Memang saya tidak langsung membuat keputusan, saya bergumul dengan istri kurang lebih 1 tahun, mencari kepastian dari Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Karena tidak main-main saudara ya, saya bukan single lagi, waktu itu sudah punya istri, punya anak. Saudara-saudara ini benar-benar satu keputusan yang besar, dan kami bergumul dengan Tuhan sampai kami mendapat sebuah kepastian, kami harus pulang. Pulang untuk apa? Enggak tahu. Bisa enggak melanjutkan karir saya juga enggak tahu, enggak pasti. Tapi saya tahu saya harus pulang. Saudara, memang kadang-kadang Tuhan itu minta kita melangkah dengan iman. Ya, iman itu memang nggak tahu, tapi bukan gambling ya, jangan gambling saudara ya. Kalau gambling itu kan untung-untungan. Saudara harus tahu kehendak Tuhan tentunya. Dan Tuhan kalau kata keluar ya keluar. Karena Tuhan enggak mungkin dia memberitahu keluar, nanti kamu langkah kedua begini, langkah ketiga gini, langkah keempat enggak pernah. Saya lihat dalam firman Tuhan, kalau Tuhan memimpin itu step by step. Ketika step pertama kita taat, dia akan tunjukkan step kedua. Taat, step ketiga. Taat, step keempat. Jadi kalau kita step pertama enggak taat, ya enggak mungkin Tuhan akan beritahu step kedua buat apa, ya toh? Jadi Abraham dia melangkah dengan iman. Dia keluar dari tanah kelahirannya tanpa mengetahui tempat tujuan. Tuhan cuma bilang keluar Abraham. Tuhan berjanji, ikuti aku akan memberkati hidupmu. Aku akan memberkati keturunanmu. Engkau akan menjadi berkat, keturunanmu akan menjadi berkat. Dan Abraham taat, saudara. Sehingga kita lihat hidup Abraham diberkati.
Abraham ya secara pribadi hidupnya diberkati luar biasa dan janji-janji Tuhan digenapi dan dia menjadi berkat bagi semua orang yang percaya, termasuk kita yang secara darah daging tidak ada kaitannya, tapi secara iman kita adalah anak-anak Abraham. Jadi itu kalau kita melangkah dalam langkahnya Abraham, kita adalah orang-orang yang diberkati, saudara-saudara. Orang yang hidup menurut jejak Abraham, berjalan dengan iman, percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang kita kenal namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nama Tritunggal Allah yang lengkap. Maka saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Mengapa? Karena dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka berkat-berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Mari kita baca. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita melangkah dengan iman. Kita percaya kepada Yesus. Memang percaya kepada Yesus itu perlu iman. Tidak bisa saudara, kalau tidak pakai iman tuh nggak bisa. Walaupun mau dibuat masuk akal, tapi pada akhirnya tetap harus melangkah dengan iman. Percaya. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dialah orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Nah yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa orang yang diberkati adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi firman Tuhan berkata ketika kita percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dikatakan kita mendapat otoritas menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan Galatia berkata, karena kita adalah anak, maka Allah mengirimkan roh anaknya ke dalam hati kita. Nah, oleh roh itulah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam kita dan bukan cuma diam, tetapi Roh Kudus itu akan memimpin kita. Dia adalah roh yang bukan roh yang pasif, tapi roh yang bergerak. Kalau sudah melihat di dalam kitab Yehezkiel pasal 1, Yehezkiel mendapat penglihatan tentang tahta yang maha tinggi. Dan yang menarik dikatakan di bawah tahta itu ada roda. Dan roda itu yang bergerak terus kian kemari. Jadi Allah ini Allah yang mobile. Roh Kudus itu roh yang mobile. Roh yang terus memimpin kita. Menggerakkan kita. Dia memimpin langkah kita. Dan saya percaya saudara-saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia pasti berjalan di dalam berkat Tuhan. Karena roh itu adalah roh yang baik. Dikatakan bahwa roh itu akan memimpin kita di tempat yang rata, di tempat yang lapang. Ya, jangan takut, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Dia akan memimpin kita, saudara. Makanya belajarlah untuk hidup bersama dengan Roh Kudus. Peka kepada pimpinan Roh Kudus. Karena roh ini roh yang baik. Dan roh ini memimpin kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang lancar, hal-hal yang rata dikatakan. Saya yakin dan percaya kalau kita belajar melangkah dalam pimpinan Roh Kudus akan menolong, akan membuka jalan-jalan yang baru. Yang penting kita melangkah bersama Roh Kudus. Bangsa Israel selama 40 tahun mereka berjalan di padang belantara yang luas. Ini padang belantara, mungkin kita nggak pernah pergi padang belantara ya. Padang belantara yang tidak ada batasnya, tidak tahu kemana. 40 tahun saudara, mereka dipimpin dan mereka tidak pernah tersesat. Tidak pernah mereka sampai kehausan, sampai mati di tengah padang pasir karena nggak ada minuman, nggak ada air, nggak ada makanan. Tidak pernah. Bukti bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, amin. Tiang awan dan tiang api itu gambaran dari Roh Kudus yang memimpin kita dalam hidup kita ini. Kalau kita ikuti pimpinan itu saudara, kita tidak akan kekurangan. Amin. Firman Tuhan mencatat bahkan dikatakan sepatu mereka tidak rusak, sandalnya tidak rusak karena perlindungan, karena pimpinan Tuhan itu dalam hidup mereka saudara. Ya, saya percaya ayat ini bukan hanya untuk bangsa Israel sekian ribu tahun yang lalu, tapi juga untuk kita gereja Tuhan. Roh Kudus adalah pemimpin kita. Ikuti pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita pasti akan diberkati. Amin. Dan sekarang saya masuk kepada poin yang ketiga. Orang yang hidupnya diberkati adalah orang yang hidupnya menjadi berkat.
Coba perhatikan supaya sudah tidak salah ya. Jadi siapa orang yang diberkati hidupnya? Yaitu orang yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi ketika kita memberkati, kita diberkati. Nah ini prinsip firman Tuhan yang mungkin lain dengan dunia ya. Tapi itulah firman Tuhan, itulah kebenaran. Ketika kita memberkati orang lain, kita tidak berkekurangan, kita malah diberkati. Coba kita lihat ayat berikut ini ya. Coba kita baca bersama-sama. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Perhatikan ini. Jadi ini prinsip Tuhan. Semakin kita memberkati, semakin kita diberkati. Nah, itu sudah saya alami sendiri, saudara. So itu Tuhan mau hidup kita ini supaya kita pakai berkat-berkat ini untuk memberkati orang lain. Bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tentu kita harus nikmati juga berkat Tuhan itu saudaraku ya. Jangan juga diambur-hamburkan, ngawur. Tetapi ingat saudara, salah satunya Tuhan memberkati kita agar kita menjadi berkat. Dan semakin kita memberkati, semakin kita diberkati. Itulah prinsip Tuhan, cara Tuhan. Makanya ada satu ayat begini, di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, saya bacakan saja. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terlebih berkat memberi daripada menerima. So itu siapakah orang yang diberkati? Adalah orang yang menjadi berkat. Dan itu sesuai dengan yang dikatakan Allah kepada Abraham. Keturunanmu akan menjadi berkat. Kalau Tuhan mau kita menjadi berkat, pasti Tuhan memberkati kita dulu, betul? Kalau tidak gitu kita bagaimana bisa menjadi berkat? Pasti Tuhan berikan. Berikan benih untuk ditabur. Itu firman Tuhan berkata. Dia adalah Allah yang memberi benih kepada penabur. Makin kita menabur, makin kita diberkati. Nah, saya mau akhiri dengan sebuah perumpamaan yang sudah tidak asing lagi. Yaitu perumpamaan tentang 3 anak. The story of 3 sons. Tentang anak yang terhilang dalam Alkitab kita. Nah saudara, ada satu hal yang kita harus jeli melihat, bahwa si bapak yang kaya raya itu sudah membagikan hartanya. Perhatikan, mungkin selama ini kita cuma berpikir, oh ketika anak bungsu itu minta harta dikasih sama bapak. Tapi firman Tuhan berkata lain. Bapak itu membagi hartanya, karena memang anak bungsu minta. Ya sudah, kalau kamu minta ya tak bagi sekalian. Ini bagianmu anak bungsu, ini bagianmu anak sulung. Nah sekarang kita lihat bagaimana mereka memakai harta mereka. Pertama tentu kita tahu tentang anak bungsu ini, bukan? Anak bungsu ini foya-foya hidupnya bersama dengan teman-temannya. Dia hidup, dia menghambur-hamburkan harta itu sampai dia akhirnya jatuh miskin. Lalu bagaimana dengan anak sulung? Anak sulung tidak berfoya-foya, anak yang baik, yang tinggal di rumah. Cuma kita tahu ceritanya, ketika adiknya pulang dan dipestakan oleh bapaknya, dia gerundel, saudara. Pak, bapak ini gak adil. Loh, kenapa? Masa anak bapak ini menghabiskan harta bapak, pulang kok dipestakan? Lah aku ini loh, yang kerja setengah mati, bapak ini gak pernah kasih aku kambing, domba, lembu untuk senang-senang dengan temanku. Dan kisah itu berhenti sampai di situ. Nah coba sekarang kita merenung sebentar. Ada sesuatu yang saya soroti tentang, yaitu bagaimana mereka memakai berkat mereka. Coba kita bandingkan. Yang pertama, anak bungsu jelas menyalahgunakan, kan? Betul? Ya? Menyalahgunakan berkat-berkat itu. Bagaimana dengan anak sulung? Anak sulung tidak menggunakan. Nah ini, yang satu menyalahgunakan, yang satu tidak menggunakan. Nanti saudara nilai sendiri mana yang lebih baik lah. Yang kedua, anak bungsu memboroskan, menghambur-hamburkan hartanya, berkatnya. Anak sulung menyembunyikan, menyimpan berkatnya. Yang berikutnya, anak bungsu menggunakan hartanya untuk kesenangannya sendiri. Dia gak peduli orang lain. Dia pokoknya
merasa kaya raya dan dia mau menikmati sudah. Hidup seperti bos, menggunakan hartanya untuk kepentingannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Sedangkan anak sulung tidak menggunakan hartanya, bahkan dia merasa tidak memiliki. Mengapa saya katakan demikian? Karena dia berkata, "Loh Pak, kenapa Bapak tidak pernah pestakan aku?" Dan Bapak menjawab, "Loh, selama ini kamu bersama dengan aku kok. Kepunyaanku ini kepunyaanmu." Berarti apa? Dia tidak merasa memiliki. Sebenarnya dia ini kaya raya bersama dengan Bapak, tapi dia merasa tidak punya hak untuk meminta sesuatu. Dia merasa tidak memiliki. Dan sekarang saudara, saya mau tanya kepada saudara, mana yang lebih enak? Ya saudara, saya tinggalkan kepada saudara untuk direnungkan. Mau jadi anak bungsu apa anak sulung? Sudah, kalau saya enggak mau jadi kedua-duanya deh. Tapi saya mau menjadi anak yang ketiga. Karena ini cerita tentang 3 orang anak sebenarnya. Lalu saudara bertanya, siapa anak yang ketiga? Who is the third son? Saya mau beritahu, anak yang ketiga adalah anak yang menceritakan perumpamaan itu. Haleluya, dialah anak tunggal Bapa. Anak yang berkata-kata tentang Lukas 15 ini. Yang bercerita, yang memberikan perumpamaan, dialah anak itu. Dialah anak tunggal Bapa yang sudah turun dari sorga, datang dari yang kaya menjadi miskin untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Makanya Tuhan berjanji kepada Abraham. Perhatikan saudara. Setelah Abraham dia diuji oleh Tuhan dan dia mempersembahkan Ishak, maka Tuhan berjanji, oleh keturunanmu semua bangsa ini akan mendapat berkat. Siapa keturunan itu? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Dia yang sudah mencurahkan hidupnya untuk menjadi berkat bagi kita semua. So itu hidup yang diberkati bukan hanya hidup mengikuti jejak Abraham, tetapi terlebih hidup yang mengikuti jejak Kristus. Haleluya. Hidup yang seperti Kristus. Itulah hidup yang diberkati. Hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang berkelimpahan. Yesus bilang, "Aku datang untuk memberi hidup." Dan bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu kalau saudara mau hidup yang diberkati, saya simpulkan khotbah ini, ikuti jejak Abraham. Ikuti pimpinan Roh dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.